Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Ketua Mahkamah Partai, pimpinan Majelis Syuro, badan-badan otonom, dan yang saya hormati Pak Syafruddin yang hari ini dilantik sebagai Ketua Umum Bulan Sabit Merah Partai Bulan Bintang, serta seluruh aktivis dan pengurus partai, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, kota, bahkan mungkin juga ada yang dari kecamatan yang ikut dalam kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita dapat melakukan satu pertemuan secara virtual. Sama-sama kita telah menyaksikan ikrar dan pelantikan pengurus Bulan Sabit Merah Bulan Bintang untuk periode tahun 2020-2025 di bawah kepemimpinan Pak Syafruddin yang kita harapkan akan mampu meningkatkan segala kegiatan dan aktivitas dan juga pengabdian Bulan Sabit Merah Bulan Bintang ke tengah-tengah masyarakat kita. Pembentukan pengurus yang baru ini saya rasa sangat penting. Dalam situasi yang tepat, kita perlu menyegarkan seluruh kepengurusan, termasuk kepengurusan BSM, karena kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, terutama kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena negara-negara yang memang sudah mulai merasa tenang melakukan vaksinasi kepada warga masyarakatnya, tiba-tiba muncul varian baru dari virus COVID-19 ini yang tidak terduga sebelumnya, sehingga timbul pertanyaan sampai kapan kita mampu mengatasi persoalan yang berat ini dibandingkan dengan pandemi yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia dari zaman dahulu kala, bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah juga terjadi wabah penyakit mungkin yang belakangan kita kenal sebagai penyakit kolera yang terjadi di Damaskus di Syria pada waktu itu, yang terdengar sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, barang siapa mengetahui terjadi suatu wabah penyakit berkembang di satu daerah, maka jangan dia datang ke tempat itu. Dan mereka yang ada di dalam daerah wabah itu jangan pergi meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang lain. Artinya asas-asas untuk mengatasi pandemi itu sudah ada dasar-dasarnya di dalam Islam, dan kita menemukan juga petunjuk yang sama di dalam Al-Quran maupun dalam banyak kitab-kitab hadis yang membahas masalah ini, yang saya kira dapat dijadikan acuan bagi kita dalam menangani persoalan pandemi, tentu dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di zaman kita sekarang. Saya kira itulah prinsip yang sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan masyarakat, kehidupan politik, pelayanan sosial, dan lain-lain sebagainya. Kita meyakini Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk universal bagi umat manusia, tetapi Islam yang termaktub di dalam Quran dan hadis itu akan menjadi barang mati di dalam kitab-kitab jika kita tidak melakukan proses aktualisasi, pemikiran ulang, merenungkan kembali, menafsirkan kembali, dan menghadapkannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kita pada zaman sekarang. Kita mengetahui bahwa pandemi ini tidak hanya berkaitan langsung dengan bidang kesehatan, tapi juga mempunyai dampak yang sangat luas terhadap bidang-bidang yang lain, bahkan dampaknya itu terasa di bidang kebudayaan, bahkan peradaban umat manusia. Hidup kita tanpa kita sadari mengalami perubahan yang begitu cepat dan mendadak, ya seperti kita alami sekarang. Dulu kita susah payah harus datang ke satu tempat, menghadiri satu acara, ya menghadiri acara pelantikan, kadang-kadang di tengah-tengah kemacetan lalu lintas, di tengah-tengah hambatan di perjalanan. Dan sekarang kita tiba-tiba harus menggunakan berbagai macam media komunikasi yang sebenarnya juga membuat kita jauh lebih mudah untuk merumuskan sesuatu, membahas sesuatu, menyelesaikannya, dan kemudian
kita melakukan tindakan-tindakan atau aksi nyata di lapangan. Bahkan saya sebagai orang yang berprofesi di bidang advokat, ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan advokat, ya, baik konsultasi maupun juga menangani perkara-perkara di pengadilan, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai pengadilan di kota-kota yang sangat kecil, ya, termasuk ada kota namanya Batu Licin di Kalimantan Selatan, ada kota Tarakan di Kalimantan Timur. Bahkan minggu depan ini kami akan sidang di kampung saya sendiri, di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan di Belitung, menangani satu perkara yang barangkali akan menjadi menarik perhatian masyarakat, dan semua dilakukan secara virtual, memudahkan segala urusan. Dan mungkin setelah ini barangkali banyak kantor-kantor akan dijual karena kita tidak memerlukan kantor yang besar lagi, ya. Kita bekerja dari rumah kita masing-masing. Kita ada meeting, barangkali meetingnya tidak lagi di kantor, barangkali meetingnya sambil minum kopi di warung kopi atau di sebuah restoran, ya, atau di sebuah taman, kita sambil duduk-duduk santai, dan kemudian kita pulang ke tempat kita masing-masing. Gaya hidup atau lifestyle kita akan mengalami satu perubahan yang sangat besar, termasuk juga perubahan di bidang peribadatan, ya, juga mengalami perubahan yang besar. Ya. Dari kecil-kecil hari ini dan beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan kegiatan-kegiatan takziah yang biasanya kita harus datang rumah saudara kita atau sahabat kita yang meninggal, kita bertakziah atau membaca yasin atau berzikir dan lain-lain dalam tradisi kita sampai 1 minggu. Sekarang orang melakukan takziah secara online, ya. Apalagi dalam kasus COVID ini, saya berkali-kali melakukan sholat gaib atas wafatnya beberapa teman dan sahabat, ya, karena tidak mungkin kita pergi hadir ke pemakaman di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang. Jadi sebagai umat manusia, kita mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan. Tapi Al-Quran mengingatkan kita, kadang-kadang kalian benci sesuatu, kalian tidak suka akan sesuatu. Tetapi di balik apa yang kamu benci itu, ya, sesungguhnya dia baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, tapi di balik yang kamu suka itu, dia sesungguhnya tidak baik bagi kamu. Jadi kita terima aja ini sebagai satu kenyataan, sebagai satu fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Jangan kita deny atau kita tolak atau kita ingkari, tapi bagaimana kita menghadapi itu dengan sikap batin kita, dan kemudian kita melakukan satu respon yang positif dan kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan dan situasi yang berubah. Akhirnya kita kembali kepada satu teori yang lama yang sudah dirumuskan oleh Abdurrahman Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah yang dikutip oleh Arnold Toynbee dalam kitab-kitab sejarahnya, bahwa hidup manusia itu ada respons dan ada challenge, ya, ada jawaban dan ada tantangan. Tantangan selalu ada dan kita memberikan satu respons terhadap tantangan itu. Ketika tantangan sudah kita atasi, dia akan muncul tantangan baru dan kita akan kembali merumuskannya untuk memberikan satu respons terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Hidup akan terus-menerus seperti itu. Dan ada satu hal yang saya ingat dari setiap kali saya ngomong dengan Pak Harto almarhum, Pak Harto selalu bilang, "Ril, momentum itu tidak akan terulang 2 kali." Saya pikir ya. Jadi saya sempat ngomong sama teman-teman sosial, Pak Yusuf, Anda pernah maju jadi calon presiden tahun 99, tapi Anda mundur. Iya, saya bilang, tapi itu nggak usah disesali. Ya, karena momentum itu tidak akan terulang 2 kali. Peristiwa yang seperti itu tidak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya. Jadi, bagaimana kita pandai-pandai kita memanfaatkan momentum ada sekarang, suka atau tidak suka, kita hadapi saja. Apalagi kalau kita punya anak-anak, ya, saya masih punya anak-anak kecil, umur 12 tahun, punya cucu-cucu juga beberapa. Dan kadang-kadang menjadi pertanyaan, gimana ya? Kasihan anak-anak ini, habis waktunya di rumah, ya, tidak bertemu dengan teman-teman sekolah,
pakai Zoom, ya, apalagi yang ya, rumah kita kecil, misalnya tidak punya pekarangan, apalagi kita tinggal di apartemen, ya, rumah ukurannya terbatas, ya, ibarat kata orang seperti tinggal kayak burung merpati begitu. Orang menghadapi anxiety, menghadapi kegelisahan, menghadapi kebingungan, bahkan menghadapi keputusasaan. Nah, tapi ya saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan, dan didiklah anak-anak kamu itu, karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka untuk zamannya dan bukan untuk zaman kamu. Jadi anak-anak itu tetaplah harus kita bekali dengan prinsip-prinsip dasar-dasar. Nanti kita harus yakin dia akan mampu mengatasi problem yang ada pada zamannya, bukan zaman kita lagi. Ya, saya waktu taman SMA, saya ngomong sama almarhum ayah saya mau sekolah di Jakarta aja. Dia bilang, kenapa kamu sekolah di Jakarta? Jakarta itu ya banyak orang narkotik, banyak orang begitu, banyak orang begini. Kenapa nggak sekolah di Jogja aja sana? Atau paling nggak di Bandung? Tapi saya bilang, oh, Jakarta itu pusat pergolakan. Saya senang dengan pergolakan itu. Jadi saya lebih milih Jakarta aja. Tapi orang tua, ya oke, kamu pergi aja, sekolah Jakarta nggak apa-apa. Ya, 3 tahun saya kuliah di Jakarta, almarhum bapak saya datang ke Jakarta. Dan pas hari Jumat, ya, saya bilang saya mau jadi khotib. Dia bilang, kamu jadi khotib Jumat? Ya. Di mana? Saya bilang, ya di kampus UI, yang Masjid UI itu, di Rawamangun, Masjid At-Taqwa. Bapak saya kaget. Ya. Saya kira kamu akan menghadapi masalah besar di Jakarta karena tantangan begitu ini. Tapi nggak nyangka kamu jadi khotib hari Jumat ini. Jadi orang tua akan selalu khawatir dengan anak-anaknya dan generasi yang akan datang. Dan kalau kita sekarang khawatir, ya itu tandanya kita sudah mulai tua. Begitu ya. Tapi percayalah, anak-anak itu akan mampu menghadapi tantangan yang muncul pada zaman ini. Dan kita tidak boleh merasa putus asa dengan hal itu. Nah, tentang bulan sabit merah, bulan bintang ini, seingat saya, organisasi ini kita bentuk seiring dengan pembentukan partai bulan bintang. Kita membentuk beberapa organisasi sayap istilahnya. Kalau bahasa Belandanya undergo, yang dulu. Tapi ini organisasi yang berdiri sendiri sebenarnya, tapi di bawah koordinasi, di bawah naungan bulan bintang, partai bulan bintang. Dan maksud kita sebenarnya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat di bidang kesehatan. Memang kita punya palang merah, dan barangkali Indonesia ini satu-satunya negara Muslim yang menggunakan palang merah. Ya, yang lain, ya, termasuk Turki yang dulu pernah menjadi negara sekuler di bawah Kemal Atatürk. Turki itu tidak menggunakan Red Cross, tapi menggunakan Red Crescent, menggunakan bulan sabit merah. Jadi, tapi kita, ya, seingat saya almarhum Bung Hatta yang pertama kali membentuk palang merah Indonesia, dan belakangan muncul undang-undang tentang palang merah Indonesia, dan kita tidak menggunakan istilah bulan sabit merah, Hilalul Ahmar, bahasa Arab, Red Crescent. Padahal di tingkat internasional itu ada International Red Cross and Red Crescent. Jadi palang merah dan bulan sabit merah internasional. Karena pada umumnya negara-negara Muslim menggunakan bulan sabit merah, termasuk yang tetangga kita Malaysia menggunakan juga bulan sabit merah, tidak menggunakan palang merah. Tapi sudahlah, nah, kita menggunakan istilah palang merah, bulan sabit merah, tidak bermaksud untuk menjadi kompetitor dari palang merah, ya, karena ini organisasi internal di bawah naungan bulan bintang, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kurang sama dengan palang merah internasional. Jadi dalam Islam mengatakan sebenarnya bukan Lord Baden-Powell, ya, tapi sebenarnya Ali bin Abi Thalib, karena yang lebih pantas dikukuhkan sebagai bapak dari Red Crescent, karena tugas-tugas yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dalam
beberapa peperangan yang terjadi dalam sejarah awal perkembangan Islam. Nah, Bulan Sabit Merah memang selama ini sudah melakukan banyak kegiatan, tapi belum optimal. Dan saya berharap betul di bawah pimpinan Pak Syafruddin, Bulan Sabit Merah ini akan berkembang pesat ya, di tengah-tengah pandemi ini. Dan insya Allah kita akan melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Hadir juga barangkali dalam pertemuan sekarang ini rekan dan sahabat saya, Pak Imam Nurul Qutni, Sekjen dari Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa pihak juga dapat kita ajak bekerja sama, perusahaan-perusahaan bisa bekerja sama dengan kita. Misalnya UI dengan Toyota itu melakukan kerjasama dalam vaksinasi. Dan kemarin saya juga sudah melakukan satu rapat Zoom, rapat online dengan seorang artis dari Jepang ya, yang berniat untuk memberikan bantuan kepada kita, dan sudah bertemu dan terbatas saya, Pak Yusron, dan beberapa karena agak sulit karena harus ngomong dalam bahasa Jepang dan bahasa Mandarin, jadi udah saya sama Yusron aja lah yang ngomong sama orang ini. Tapi intinya sudah sepakat mereka menyalurkan bantuan kepada Bulan Sabit Merah. Itu kalau uang Jepang kira-kira kalau dikurs kira-kira 910 juta rupiah, kira-kira begitulah. Ya barangkali bisa membeli berbagai peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang isolasi mandiri, yang tidak ada tabung oksigen dan sebagainya. Saya kira secara teknis Pak Norman atau Pak Syarifudin lah yang paham bagaimana menyalurkan bantuan yang diberikan itu. Dan berbagai tempat juga kalau kita mempunyai tempat-tempat yang kosong dapat dimanfaatkan untuk kepentingan isolasi mandiri barangkali. Ya seperti di Belitung juga ada perguruan Islam Belitung yang sekolahnya tidak dipakai lagi, itu dijadikan sebagai tempat untuk isolasi mandiri dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan lain yang kita harapkan beriringan dengan kegiatan-kegiatan Bulan Sabit ini. Dan tapi saya tetap merasa bahwa Bulan Sabit harus lebih banyak tampil ke depan sekarang di tengah-tengah kita menghadapi pandemi yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Dan dengan itu kita akan makin meluaskan ya kepada masyarakat bahwa Partai Bulan Bintang tetap eksis, tetap ada, dan Bulan Sabit Merah merupakan salah satu organisasi yang bergerak membantu masyarakat, berada di bawah naungan Partai Bulan Bintang, dan barangkali juga akan membawa implikasi ke bidang sosial dan politik untuk kemajuan kita dalam menghadapi pemilihan umum di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, saudara-saudara yang tetap setia berada di dalam partai kita ini, berjuang bersama-sama untuk kemajuan Islam dan kemajuan bangsa dan negara kita semuanya. Terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada Pak Syafruddin dan pada seluruh jajaran pengurus dari Bulan Sabit Merah Bulan Bintang. Mudah-mudahan sukses dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.